Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat dengar sak Nusantara, salam sak babatan srek 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 srek. Salam jamin Jawa Minang bersatu ya. Salam buat Yunfa juga, salam buat penggemar Mas Yun ataupun Bunda Fauda Zana. Oke, hari ini kita akan membahas tentang teka-teki siapa sebenarnya pacar Mas Yun ya. Nih, coba aja kita lihat rekaman live Mas Yun sama Yola ya. Kita dengarkan suaranya aja. Kira-kira cah-cah biru berat. Bukan seleb. Nggak bakalan langsung tahu berat. Oke, kalau yang pertama pacar Mas Yun itu adalah orangnya bukan seleb, bukan selebritis maksudnya ini ya guys. Kayaknya seperti itu, bukan selebriti. Nah, siapa itu? Nah, ini yang bikin penasaran. Nah, kita lihat dulu kedua ya. Nanti akan kita bahas sama-sama. Kalau yang pertama bukan seleb ya. Dan dia sekarang lagi mantau aku. Kalau yang kedua adalah dia sedang mantau. Artinya pacar Mas Yun itu adalah orang yang suka memantau live-nya Mas Yun ya. Nah, ini kita lihat lagi, kita coba dengarkan lagi. Clue-nya yang ketiga. Ya kalian tidak tahu kalian. Dan dia itu Apa mau? Ini Apa? dia itu nggak grogi nih Mas Yun. Ada salah satu temanku cewek itu dia itu paling Cemburu. Nah, Udah. clue ketiga itu pacar Mas Yun itu cemburuan berarti ya guys ya. Ini udah mulai membuka clue yang ketiga nih ya. Ini live sama Yola ya. Ini live sama Yola, salah satu teman cewek Mas Yun juga. Dia bilang salah satu teman baik Mas Yun juga ini, Mbak Yola ini ya. Oke, mungkin ada clue keempat, kita dengarkan lagi ya. Betul ya. Kata mungkin cah. dia bukan seleb. Satu juga dia di TikTok dia Oke, ini clue keempat. aktif banget, gak pernah live. Oke. Ya live ya jarang gitu. Oke. Clue keempat. Ini kita catat, perlu kita catat dulu ini guys. Clue keempat itu jarang live ya. Pacarnya Mas Yun itu dibeberkan ke Mbak Yola itu jarang live. Aktif di TikTok tapi nggak terlalu aktif. Aktif konten tapi jarang live. Kita lihat clue berikutnya mungkin masih ada. Sandi sampo guys. Temenan aku gue, terus dia tuh paling gak suka itu dengan temenku cewek. Makanya aku hubungan sama cewek gitu. Itu yang cemburuan tadi ya guys. Tes kekuatan. Kan nggak bisa menambahkan. Ini ya guys, Dia itu saya lihatkan dulu videonya. Ini live dengan Yola ya. Satu pet itu nanti nggak mau aku ini tet ini ya. Ya semoga aku minta doanya ke ini Mbak Yula, salah satu teman cewek juga. Semoga hubungan kami Amin. diperlancar sampai Amin. Oke. Kita coba akan klasifikasikan dulu guys. Yang pertama itu apa itu namanya, ciri-ciri pacar Mas Yun itu adalah yang pertama itu kita catat adalah
bukan seleb. Yang kedua itu cemburuan. Yang ketiga jarang live TikTok. Oh, tadi yang kedua itu suka mantau ya, suka memantau. Suka memantau. Nah, ini saya sebutkan ya. Yang pertama itu adalah bukan seleb. Ini ciri-ciri pacar Masyunnya. Ini clue-clue yang dibuka sama Masyun. Yang kedua suka memantau. Maksudnya suka memantau live-nya Masyun. Yang ketiga itu cemburuan. Yang keempat jarang live. Nah, pertama, yang bukan seleb ini dari beberapa calon Masyun, misalnya dari ya sekarang yang masih diisu-isu kan paling ya siapa itu namanya, Gung Ayu, Tata, sama Putri. Ya mungkin tiga itu yang masih ini ya. Kalau Ataya kan jelas sudah mundur ya, sudah banyak lah beritanya yang lalu-lalu. Yang terbaru yang sama Aulia itu udah jelas bubar ya. Pasukan Netner udah jelas bubar, ambiar ya, udah milih calon lainnya ya. Tiga kandidat ini misalnya Gung Ayu itu juga bukan. Karena apa? Masyun di beberapa live-nya dengan cewek-cewek lain itu mengakui Gung Ayu itu cuman teman dekatnya, teman baiknya. Nah, terus yang di beberapa waktu yang lalu sebelum live sama Yola, Masyun itu juga minta doa ke Gung Ayu supaya hubungan dia dan pacarnya itu bisa langgeng. Nah, jelas bukan Gung Ayu karena dia curhatnya ke Gung Ayu. Nggak mungkin juga kan pacarnya Gung Ayu. Nah, yang ketiga Tata. Kayaknya juga bukan Tata ya. Karena kita tahu Tata itu ya Masyun juga nggak pernah buka clue ke sana ya. Bukan seleb, dia memang bukan seleb, suka mantau. Nah, ini yang suka memantau itu kayaknya Tata nggak suka memantau. Kalau setahu saya ya, jarang live ya. Tata lebih sering live ya. Kalau kita lihat 4 ciri-ciri pacarnya Masyun tadi. Yang cemburuan nggak tahu, saya nggak terlalu tahu siapa Tata. Yang jelas kalau firasat saya ini bukan Tata juga. Terus kandidat yang berikutnya kita bahas itu adalah Putri ya. Putri dari Lampung. Katanya yang sekitar 2 atau 3 bulan lalu itu juga digadang-gadang sebagai ibu negara, karena disanding-sandingkan juga sebagai ibu negaranya Masyun kan. Nah, kalau kita lihat itu untuk Putri itu agak nggak nyambung ya. Dari pertama kali live sama Putri, aku ngikutin itu yang live sama Putri, itu live pertama itu agak nggak nyambung, live kedua itu tambah nggak nyambung. Tapi Masyun sengaja kan bikin ontran-ontran supaya untuk mengalihkan suasana, untuk mengalihkan isu-isu, entah apa itu yang mau ditutupi, kita nggak tahu lah ya. Nah, berikutnya ada lagi satu kandidat lawas yang terkuat sebenarnya, yaitu Fauzana. Kita tahu Fauzana itu adalah orang yang membuka jalan untuk Masyun. Nah, kita tahu itu Masyun pernah mengakui sendiri bahwa Fauzana lah yang membesarkan Sobat Ngarit. Masyun pernah bilang gini kira-kira, Sobat Ngaritku ini dulu nggak sebesar ini, kalian harus berterima kasih kepada bunda kalian. Nah, pada saat itu yang disebut sebagai bunda sama Masyun itu dan banyak netizen lainnya itu adalah Bunda Fauzana ya. Nah, itu Masyun mengakui sendiri kalau Bunda Fauzana itu berkontribusi besar membesarkan Sobat Ngarit. Nah,
Terus apakah sesuai dengan ciri-ciri yang tadi, yang 4 yang disebutkan Mas Yun tadi? Pertama, bukan seleb. Nah, apakah Fauzana bukan seleb? Jawabannya, kalau menurut versi Mas Yun, kita menurut versi Mas Yun ini ya, itu Fauzana bukan seleb. Kenapa begitu? Karena pertama, Fauzana itu sering diledekin sama Mas Yun itu sebagai artis tarkam atau artis antar kampung atau artis daerah. Nah, itu Mas Yun nggak pernah menyebut Fauzana itu sebagai seleb. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk definisi secara umumnya, Fauzana itu bukan seleb karena dia belum nggak pernah muncul di TV, kayak di TV nasional ya, seperti Indosiar, RCTI dan segala macamnya. Maksudku, nyanyi diundang atau live show diundang untuk bicara, setahu saya nggak pernah di TV nasional. Makanya Fauzana untuk definisi ini itu cuman dikategorikan, disebut sebagai artis daerah. Terus yang kedua, suka memantau. Nah, apakah Fauzana punya ciri-ciri suka memantau? Nah, ini ya sangat clue banget ya. Fauzana itu orangnya suka memantau. Waktu pertama kali PK dengan Mas Yun, waktu sebelum kejadian 10/10, 10.10, itu Fauzana suka mantau. Itu Mas Yun curhat sendiri ke netizen, ke penonton live-nya, yaitu Mas Yun bilang, aku nggak tahu bunda ini mantaunya dari akun mana, pokoknya dia selalu mantau aku. Intinya kira-kira seperti itu. Itu yang kedua, itu mengarahnya juga ke Fauzana. Terus yang ketiga, cemburuan. Nah, cemburuan ya, cemburuan kita tahu jelas pada waktu Mas Yun dulu sebelum peristiwa 10.10, Mas Yun kan juga pernah PK dengan yang namanya Virgo. Itu juga dijodoh-jodohkan sama netizen, Mas Yun dengan Virgo. Nah, di sana Fauzana itu di live-nya terang-terang bilang menampakkan kecemburuannya. Terus ketika Mbak Virgo ini live dengan Bunda Nila, yaitu bunda angkatnya Fauzana, terus Bunda Nila mengatakan tentang Fauzana, pernah nggak ketemu Fauzana di live? Kalau nggak salah seperti itu kata Bunda Nila ke Virgo. Terus Virgo bilang, aku diblok sama Fauzana. Berarti ketahuan banget ya, Fauzana ini cemburuan. Perasaan mungkin waktu itu kayaknya belum jadian sama Mas Yun, tapi kayaknya sifat cemburuan Fauzana itu udah melekat ya. Mungkin udah bawaan, nggak tahu juga. Terus yang ketiga, terus setelah bukan seleb, yang kedua suka memantau, yang ketiga cemburuan, yang keempat itu jarang live. Nah, apakah Fauzana jarang live? Ya, teman-teman yang aktif di TikTok bisa lihat Fauzana dalam seminggu itu berapa kali live. Kadang waktu bulan puasa itu malah nggak live, kayaknya jarang live kan. Memang jarang live. Bulan puasa itu kayaknya nggak pernah live sama sekali. Yang sering live itu ya adik-adiknya Fauzana, misalnya siapa, Irsal Fauziah dan Wilda ya, Kak Da ya, itu yang sering live. Fauzana itu malah jarang live. Live-nya itu ya tiba-tiba aja, dan yang bisa dijadikan acuan Fauzana live itu ketika dia mau launching lagu baru. Itu dia baru live itu, atau pada saat dia mood. Itu dua kunci itu dia. Selebihnya untuk yang sekarang jarang banget live, walaupun di komen-komen di TikToknya sering diminta sama fans-fansnya Fauzana atau sobat ngarit yang masih menghargai Fauzana, itu meminta untuk live, malah nggak pernah live, jarang live. Jadi dari keempat ini
dari keempat clue yang disebutkan Mas Yun tadi. Saya yakin itu yang dimaksud adalah Bunda Fauzana. Kalau ada yang bilang itu sudah bubar pada waktu Mas Yun klarifikasi, itu di klarifikasi itu jelas-jelas Mas Yun tidak menyebut nama Fauzana, tidak menyebut keluarga Bada atau keluarganya Ibu Tati itu adalah nama ibunya Fauzana ya. Tidak menyebut nama. Mas Yun hanya menyebut beliau, dan itu bisa siapa aja. Nah, makanya apalagi diperkuat dengan IG Mas Yun dan 2 akun TikTok Mas Yun yang mengupload lagu Fauzana. Itu 3 akun tadi, 1 akun IG itu pernah mengupload baru-baru ini ketika ramai-ramainya Iyun diisukan pacaran dengan Aulia atau menjalin hubungan dengan Aulia. Iyun memposting lagu Terumik Persatnya, itu lagunya Fauzana. Terus yang kedua mengupload lagu Cinan Bana di akun Kandang Sobat Ngarit. Terus yang di akun besar, yang di akunnya Sobat Ngarit Mas Yun sendiri yang followernya sampai 5 juta sekian, itu juga mengupload lagu Fauzana. Ditambah lagi mengupload kegiatan Mas Yun waktu ke Padang. Apakah Fauzana pacar yang dimaksud sama Mas Yun selama ini? Ya kita tahu, bagi para Yunfa itu sangat jelas ya. Cuman bagi para pembenci Fauzana ya mereka nggak akan pernah mau menerima. Jadi tetap semangat buat kita semua. Untuk orang-orang yang mendukung Mas Yun dan Bunda Fauzana, tetap merapatkan barisan. Bismillah, semoga mereka berjodoh. Amin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.